Mas Said, putri pasangan mendiang Ajima Said dan Reza Artamevia itu tengah menjadi sorotan warganet lantaran dekat dengan Thorik Halilintar. Bukan tanpa alasan, kedekatan keduanya pun kerap terlihat di jejaring maya. Maka wajar jika publik menduga jika Alia memiliki relasi spesial dengan adik dari Atta Halilintar tersebut. Ya, sejak putus dari Fuji, Thorik memang jarang dan bahkan tak pernah lagi menggandeng wanita lain. Alhasil, Thorik pun disebut-sebut belum bisa move on dari Fuji. Namun kali ini melihat kedekatan di antara keduanya, warganet Hakul yakin jika Thorik Alia benar-benar tengah menjalin kasih. Teman. Udah lama kenal, udah lama banget. Halo. Alia. Kak tadi ikut nonton ya? Dikit Alia. Gimana Kak? Sama Thorik gimana? Alia terkait hubungannya sama Thorik gimana? Ari katakannya dikit aja. Alia dikit terkait hubungannya sama Thorik gimana Alia? Apa? Alia dikit aja Alia. Gimana tanggapannya Alia? Sorry gimana Thorik? Ya sedikit dulu. Sambil mundur. Thorik sama Thorik gimana Alia? Dikit aja Alia. Alia dikit Pak. Tak banyak informasi yang dapat digali ihwal kedekatan dirinya dengan Alia. Thorik begitu irit bicara pun dengan Alia yang terlihat menemani Thorik dalam sebuah acara. Meski keduanya tak menjawab memiliki relasi spesial, namun Thorik dan Alia terlihat masuk dalam mobil yang sama. Hal itu semakin yakin jika mereka tengah merajut kasih. Thorik menang gimana? Alia dikit aja Alia. Sorry ya. Kak, hubungannya gimana Kak? Mundur Kak, buat konfirmasi Kak. Lebih religius lagi Kak. Kak, dikit aja. Tadi gue support Thorik gimana Kak? Kak, dikit aja Kak. Udah. Biar dapat guys. Bang, di sini Bang. Dia di sebelah sono. Anjing. Ya udah masuk. Kalia. Ya. Alhamdulillah, tapi bukan masalah menangnya, tapi acaranya semoga bisa alhamdulillah terkumpul duit yang lumayan banyak, kalau bisa membantu banyak orang lah, dari isu-isu tentang lingkungan dan isu-isu tentang pendidikan. Akan menjadi agenda rutin ya sih? Nah, insya Allah ya, semoga kita bisa bikin ini setiap bulan atau bahkan setiap 2 minggu, 3 minggu sekali. Ini untuk Yayasan Hati Baik dan Malaikat Baik. Nah, kita itu tujuannya hari ini adalah untuk pendidikan dan lingkungan. Baik Alia maupun Thorik keduanya sama-sama belum ingin mempublish soal asmara mereka. Apalagi jika itu terjadi, maka secara otomatis hubungan mereka bakal menjadi pusat perhatian, layaknya saat Thorik menjalin kasih dengan Fuji. Namun ada hal yang menarik, benarkah tak dipublishnya hubungan percintaan Thorik dengan Alia lantaran ia berkaca dari hubungannya terdahulu yang tak mendapat izin dari kedua orang tua Thorik? Berarti kan kamu membawa hal yang positif ya. Oke. Moodnya lagi begini karena capek, belum tidur sebentar. Tapi sosok Alia dengan seorang Baik dong. Coba itu aja sosok Alia seperti apa semacam. Kalau aku pengennya cewek yang gimana sih, kayak
pengennya bisa ngobrol, pengen habisin karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya bisa ngobrol, pengen bisa dengerin sama lain atau ya gitulah. Menjadikan anak saya sebagai istrinya mancing-mancing, udah jual murah dong. Apa kekurangan anak saya? Kita mah kalau orang baik ya kita terima baik. Kalau orang nggak baik sama kita ya kita jauhin dia gitu. Kayak si Puji itu kadang suka curhat ke saya. Ini orang Minangkabau ya, orang Padang. Itu nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Kami itu pihak perempuan. Kami hanya menunggu sifatnya. Kalau ada orang menyukai anak saya, meminang anak saya, itu pihak laki-laki yang kita sebagai saya, tentu saya mengutamakan demi kebahagiaan anak, demi kesejahteraan anak, demi masa depan anak, apapun saya selalu berkorban, mau mengorbankan. Ini kalau kita balik cerita kepada Vanessa, bagaimana Vanessa dulu awal-awal, karena menurut saya di waktu itu ada sesuatu halangan, ada sesuatu yang tidak cocok menurut Bapak. Saya kasih pandang ke anak saya. Ternyata anak saya kekeh, oke, ya Bapak dukung. Oke, kalau memang kamu oke saya dukung. Nah, di mana kesulitan kamu, saya akan bantu, saya akan support. Itu sikap saya selaku bapak. Sampai kapanpun, ya, selagi nyawa di badan ini, anak dan cucu saya akan ada sekarang, apapun akan saya korbankan. Perasaan bagi saya nomor sekian. Sepertinya hubungan Thorik dengan Alia belum diketahui sepenuhnya oleh keluarga Halilintar. Atta yang juga hadir di acara yang sama sekali tak mengetahui jika sang adik tengah menjalin hubungan dengan sahabat karib istrinya Aurel Hermansyah. Namun untuk urusan asmara, Atta menyerahkan sepenuhnya kepada Thorik tanpa ikut campur terlalu jauh. Jelas nih, makin terlihat dan makin semua netizen mengomentari. Kalau itu saya belum tahu, saya belum harus tanya dulu sama orang. Tapi sebagai seorang kakak, support nggak, dukung nggak? Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Tapi sudah curhat-curhat si adik si. Belum, Amena udah mulai. Ini kayaknya pelayan nggak bakal habis. Makasih semuanya ya. Mensupport. Aku baru kenal. Aura juga mendukung dan mensupport. Emang teman dekat sama orang? Iya, itu sahabat kakak. Cabut, pen. Bahkan kabarnya sejak menjalin hubungan dengan Thorik, ada sisi positif yang terjadi dalam hidup Alia. Hal itu diungkap oleh ibu sambungnya Alia, Angelina Sonda. Hal-hal positif itulah yang membuat Angelina merasa bangga dan juga terharu. Apalagi sosok pria yang kini tengah dekat dengannya mampu membawa Alia ke arah yang lebih positif. Kalau misalkan saya kan melihat Alia tuh banyak berubah dari sisi ibadahnya, dan saya tersalut banget gitu. Alia tuh makin rajin tahajud gitu loh. Alia juga rajin sholatnya, alhamdulillah gitu loh, rajin ngajinya, ya Allah. Berarti kan mungkin pria yang sedang dekat dengannya membawa perubahan yang baik. Ya kalau jodoh kan pasti di tangan Allah ya. Tapi kan secara orang tuanya juga, orang tua si Teh ini kan juga baik gitu ya. Dari keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah juga. Yang penting Alianya senang dan Alia merasa bahwa dengan ini gitu kan bisa membuat lebih happy. Tapi kan enggak sih, yang penting kalau misalkan Alia kan yang saya tangkap adalah bertambah keingintahuannya soal ibadah. Nah, dan kan pasti kita mama-mama kepo ya, lagi kita sama siapa gitu kan. Kan kita tahu kalau misalkan seorang perempuan lagi in love mungkin ya gitu kan. Jadi dia curious-nya ke situ. Tapi ya alhamdulillah sih Alia tuh menunjukkan sikap yang sangat positif ya, dalam artian mau beribadah dengan luar biasa. Lantas bagaimana dengan Reza yang mengetahui perubahan Alia saat ini yang tengah memperbaiki ibadahnya? Lantas apa tanggapan Angelina soal sosok Thorik? Benarkah Angelina dan Reza bakal memberi lampu hijau atas hubungan mereka? Siapkah Angelina jika Alia dalam waktu dekat bakal dipinang Thorik dalam waktu dekat? Mengingat keluarga Halilintar tak mengenal adanya pacaran. Ya kan Alia aja belum bilang ya ke kita ya, emang mau kemana nih ya kan. Teresa gimana Teresa? Sebenarnya bukan sama-sama karena ini anak siapa, tapi yang penting adalah kalau misalkan untuk punya pasangan kan pasti kita maunya yang soleh ya.
Kalau misalkan memang perubahannya baik kan kenapa enggak gitu loh. Kita juga sebagai orang tua, mungkin juga Teresa juga pasti bahagia gitu kan, karena Alia tuh jadi lebih soleha ya. Artinya dalam ibadahnya juga Alia tekun, rajin. Kadang-kadang aku surprise juga gitu kan. Alia pasti ngelapor, iya mami habis sholat maghrib, iya mami habis ngaji gitu kan, alhamdulillah lah. Ya jadi kalau kita selama itu positif gitu kan dan membawa perubahan yang baik, mengapa tidak? Di tempat terpisah, pedangdut Dewi Persik tengah bucin-bucinnya dengan sang kekasih Ruli. Kisah asmara antara biduan dan pilot itu selalu menjadi sorotan. Namun di tengah polemik itu, wanita yang karib disapa DP itu dikabarkan sudah tinggal satu atap dengan Ruli tanpa ada ikatan pernikahan. Hal itu pernah disinggung oleh peseterunya Nikita Mirzani di akun media sosial pribadinya. Semuanya pada senggol, kalau nggak senggol kan nggak terkenal semua karena Dewi Persik. Tapi kenapa sih dia menyenggol Maming gitu kan? Ya karena aku cantik. Kemarin ke Bangkok sama beliau juga ada mamiku. Jadi aku tidak pernah yang sendiri dilepas gitu. Jadi tetap ada mami aku gitu. Jadi aku balik lagi kayak anak perawan gitu. Hingga saat ini DP belum bisa memberikan klarifikasinya ihwal kabar miring yang dilontarkan Nikita Mirzani tersebut kepadanya. Duh, nggak pedulilah dia mau ngomong apa. Dia mendingin ngurusin anaknya aja. Oh gitu. Gak usah ngurusin gue. Namun yang jelas DP dan Ruli kini tengah bahagia menjalin asmara. Namun belum ada tanda-tanda keduanya bakal melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Justru DP dan Ruli sempat hadir di pernikahan keponakannya, Rosa Meldianti. Lantas, kapan DP akan mengucap janji suci dengan Ruli di hadapan penghulu? Benarkah pekerjaan Ruli sebagai pilot membuat keduanya sulit memutuskan tanggal pernikahan yang pas? Sekarang tidak, mungkin besok iya. Jadi kita tidak tahu perjalanan kehidupan manusia itu ke depannya kayak gimana. Jadi apapun, siapapun, selama memang punya niat baik kepada aku, semoga dilancarkan sama Allah sampai hari H. Tapi kalau nggak punya niat baik dengan aku, ya aku minta keputusan dari Allah yang terbaik. Disegerakan selesai gitu. Ada traumatik nggak sih? Pasti trauma aku. Aku takut dimanfaatin. Makanya kan sangat berhati. Kan laki-laki itu bukan masalah tampangnya ya mas, masalah tanggung jawabnya kan. Kalau orang laki ganteng tuh banyak mas, bule di parkiran, jadi parkiran banyak mas. Aku di luar negeri, orang di bawah itu orang di bawah minta-minta, oh ganteng-ganteng mas. Tapi yang aku cari itu laki-laki yang punya pekerjaan tetap, tanggung jawab, dia bisa nafkahi istrinya, bukan nilainya ya, tapi tanggung jawabnya itu. Jadi gini, jangan pernah malu dengan penghasilan, jangan pernah gengsi dengan pekerjaan. Nah, apalagi kalau pekerjaan pilot juga nggak gampang kan. Terus kemudian penghasilannya kalau dibilang, lebih gede, Dewi lah gini-gini, kata orang-orang, kenapa sih nggak pingin yang cari yang lebih, kamu bisa dapat pengusaha yang lebih kayak gini. Dari dulu aku carinya yang memang bertanggung jawab untuk aku. Masalah nantinya Allah kasih rezeki untuk aku, ataupun nanti calon suami aku ternyata orang yang berada, ya itu bonus. Jadi ini Mas Ruli yang kemarin melamar aku. Yang berani melamar Dewi Persik yang galak. Kenapa sih kau berani melamar aku? Iya karena cinta lah. Kok gampang banget sih cinta? Ya cinta. Emang kenal sama Dewi Persik sudah berapa lama? Berapa lama kita? Sebelumnya udah kenal kan dulu udah. Kenalnya udah lama, dari 2000 berapa ya? 18. Apa ya? Pas kita ngobrol-ngobrol tuh ya kita kan punya misi visi yang sama ya. Sama-sama nggak mau gagal. Apa lagi? Sama-sama kita ingin usaha aja gitu. Ya. Awalnya kan kita memang usaha, bukan yang awalnya tuh memang bisnis. Jadi bukan pacaran, karena aku pun jual mahal. Aku nggak mau, aku bilang kamu punya budget berapa, aku punya budget berapa, gimana kalau buka usaha. Itu pun awalnya nggak langsung ketemu aku. Jadi beliaunya ketemu sama tim aku untuk ngomongin tentang bisnis. Mbak, aku tidak mau bercerai untuk yang keempat kali. Aku mau ini yang terakhir kalaupun aku menikah. Jadi aku tidak mau menyia-nyiakan waktuku, aku mau bahagia. Jadi
aku harus bisa mengenali dulu, jangan sampai kayak yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan nggak pacaran, langsung tiba-tiba nikah. Semua dari yang pertama, kedua, ketiga nggak ada pacaran. Nah aku pinginnya ini bukan pacaran tapi kenal. Ini kan aku ada mamiku.